Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Wiryanti Sregar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dalam profesi guru. Pengertian administrasi pendidikan profesi guru. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata et dan ministrate. Kata et mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan ministrate sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam hal ini, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Dari perkataan administrate, kini terbentuk kata benda administrario dan kata sifat administrativus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris administrate. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur atau to look after, dan mengarahkan atau tata usaha. Ruang lingkup administrasi pendidikan. 1. Bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuannya, korespondensi atau surat menyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. 2. Di bidang personalia murid meliputi antara lain organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Selanjutnya, guru sebagai pendidik profesional. Pengembangan peran guru sebagai pendidik menuntut adanya kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan. Ini maksudnya agar pelaksanaan tugas guru dalam proses pendidikan atau pembelajaran dapat dilakukan secara profesional. Selanjutnya, kegiatan guru dalam pengadministrasian. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. 1. Pengambilan inisiatif. 2. Wakil masyarakat. 3. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. 4. Penegak disiplin. 5. Pelaksana administrasi pendidikan. 6. Pemimpin generasi muda. 7. Penerjemah kepada masyarakat. Selanjutnya, peran dan fungsi guru. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, kriteria satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6. Menggalang dana masyarakat
dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, peranan administrasi pendidikan. 1. Administrasi pendidikan sangat berperan dalam memberi arah yang jelas terhadap perjalanan organisasi. Karena dalam administrasi pendidikan hanya terjalin fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, supervisi, evaluasi, koordinasi, dan sebagainya. 2. Administrasi pendidikan sangat membantu dan memudahkan setiap personal yang terlibat di dalamnya untuk melakukan tugas dan kegiatan masing-masing, karena adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. 3. Peranan penting lainnya dari administrasi adalah terdeteksinya dengan mudah segala hal yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, karena semua permasalahan harus dicatat dan didatakan dengan baik. Selanjutnya itu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. A. Tujuan jangka pendek adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental dari proses pendidikan guna pencapaian pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan jangka menengah adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Tujuan jangka panjang adalah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.